Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita syukuri bersama, sudah menjadi budaya kita, sudah menjadi hal yang sangat lumrah di antara kita adalah banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'aktsiru alayya shalah. Maka banyaklah bersolawat kepadaku. Jadi banyak bersolawat. Kemudian nanti akhirnya ulama itu memasang target, misalnya satu hari berapa kali dan lain sebagainya. Ada thariqah atau zikir tertentu jumlahnya sekian. Itu adalah dalam rangka untuk melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak bersolawat. Karena mungkin sebagian kita merasa sudah banyak, padahal belum banyak. Itu hal yang pertama yang harus kita syukuri bersama. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana judul kita, maqasid. Maqasid itu artinya adalah maksud. Maksud siapa di sini? Maksud Allah dan maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan kita banyak bersolawat. Bukan sekedar zikirnya, ucapannya dengan lisannya, tetapi ada hal-hal yang ingin dituju oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau istilahnya nanti oleh syariat, ya, maqasid syar'iyyah atau maqasid syariah dalam sholawat. Maka hal itu yang harus kita pelajari, harus kita wujudkan ketika kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sekedar zikir dengan lisan, istilahnya sampai capek, sampai habis waktu dan lain sebagainya, tetapi itu diwujudkan, disempurnakan dengan kita mewujudkan apa yang diinginkan oleh Allah, diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sholawat kita. Jadi semua perintah dan larangan dalam Islam itu selalu ada tujuannya. Pelaksanaannya itu namanya adalah sarana. Maka sebutkan idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Ketika sudah dikumandangkan untuk sholat Jumat, maka fas'au, berjalan cepatlah ila dzikrillah, untuk menuju ke masjid, wa dzarul bait, dan tinggalkanlah jual
jual beli. Bagi ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat itu ayat yang sangat sering digunakan oleh para ulama bahwasanya perintah dan larangan itu ada tujuannya. Fas'au ada kira bersegera, bukan jalan cepat. Gitu. Prakteknya jalan cepat, tapi tujuannya adalah bersegera. Sehingga apa? Sehingga ketika sholat Jumat di masjid itu kita itu sudah dalam kondisi siap mendengarkan khutbah. Wadarul bai' dan tinggalkanlah jual beli. Artinya apa? Tinggalkanlah segala hal yang membuat kita lalai dari sholat Jumat. Di antara prakteknya adalah meninggalkan jual beli. Nanti semua hal yang membuat kita lalai dari sholat Jumat, membuat kita tidak fokus melaksanakan sholat Jumat harus ditinggalkan. Jadi ya kalau jalannya pelan, tapi jalan jam 10 pagi, ya bisa buru-buru. Jam 10, jam 11, jam 11, bisa buru-buru. Saya sampaikan aja. Karena yang diperintahkan atau maksud yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersegera. Bukan cepat terburu-buru, bukan, tapi bersegera. Nah, apalagi Pak Azhar yang di sini, yang usah kedua gitu ya jalannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksud dan tujuan itu harus kita ketahui. Maksud dan tujuan itu harus kita wujudkan, kita rasakan ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentang sholawat itu hal yang sangat penting lagi. Harus kita pikirkan. Itu. Karena apa? Karena sangat penting. Bersolawat itu adalah sesuatu yang sangat penting ternyata, Bapak sekalian. Dari mana kita bisa merasakan pentingnya? Dari firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Silakan dipelajari ayat ini. Bagaimana tingkatan ataupun kedudukan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disimpulkan dari ayat ini. Yang jelas di depan mata ya tentu adalah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita bersolawat. Sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala mencontohkan dirinya dan juga para malaikatnya semuanya bersolawat. Bebas puasa nggak ada contohnya, nggak disebutkan contoh sebelumnya. Perintah haji pun demikian. Tetapi bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, pada kekuasaan Allah, wahai orang-orang yang beriman kepada adanya para malaikat Allah, ingin mencontoh mereka, sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar hobi-hobian gitu ya. Saya senang sholawat gitu ya. Saya senang sholawat ini, sholawat itu dan lain sebagainya. Bukan sekedar itu. Harus kita hadirkan ini adalah melaksanakan perintah Allah yang disebutkan dengan redaksi yang sangat khusus, menunjukkan kekhususan sholawat gitu ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tentu
bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Kita wajib bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada anjuran memperbanyak. Nanti ada lagi anjuran memperbaikinya, menyempurnakannya dengan maqasid. Apa yang harus kita wujudkan dalam solawat kita? Jadi bertingkat-tingkat seperti itu, Bapak sekalian, memahaminya gitu ya. Bersolawat kepada Rasulullah itu wajib. Dianjurkan memperbanyak, disempurnakan dengan mewujudkan maqasidnya. Sehingga bagi sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Bagi sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minimal dalam salatnya kita bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh pakai sayyidina, boleh tidak pakai sayyidina, masing-masing ada ulamanya, masing-masing ada dalilnya. Dan jangan menuduh orang yang menggunakan sayyidina berlebih-lebihan dalam mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama sepakat tidak ada kata berlebih-lebihan dalam mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata sayyidina juga digunakan bukan hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, suatu kali sahabat biasa ya ditanya tentang Abu Bakar As-Siddiq. Jawaban sahabat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq huwa sayyiduna a'taqa sayyidana. Abu Bakar As-Siddiq itu adalah sayyiduna, tuan kami, pembesar kami. A'taqa sayyidana, yang telah membebaskan tuan kami, orang besar kami, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kata sayyiduna sama-sama digunakan untuk Abu Bakar, sama-sama digunakan untuk Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Jadi Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi sesuaikan gitu ya. Ada keyakinan tinggi kita, gitu ya. Ada yang namanya menghormati lingkungan. Kalau saya gitu kadang dia kalau khutbah di tempat yang situ kira-kira menggunakan sayyidina, pakai sayyidina khutbahnya. Tapi kalau di tempat yang kira-kira di situ tidak menggunakan sayyidina, berusaha untuk tidak menggunakan sayyidina. Karena sebutkan bersatu walaupun dalam hal yang maju, al-ittifaqu 'alal maqduri khairun minal ikhtilafi 'alal fadil. Masing-masing kita punya pandangan, mana yang utama, pakai sayyidina atau tidak pakai sayyidina. Masing-masing kita punya pandangan, punya pilihan. Tetapi yang utama bukan kita melaksanakan apa yang kita anggap paling utama. Yang baik adalah kita itu menyatukan hati, walaupun kita mengamalkan yang menurut kita tidak utama. Nah gitu. Jadi bagaimana kita khutbah misalnya, kalau jamaahnya kesal sudah khotibnya pakai sayyidina, khotibnya tidak pakai sayyidina, kan sudah ada perasaan buruk dahulu. Padahal itu adalah perbedaan antara fadil dan mafdul, utama dan tidak utama. Masing-masing masih diperbolehkan dengan niatnya masing-masing.
Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minimal dalam sholat kita ada yang mengatakan itu wajib, ada yang mengatakan itu sunnah muakkadah, membaca sholawat Ibrahimiyah. Kemudian apa? Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepanjang hidup kita hendaknya kita selalu berusaha untuk memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang menunjukkan hal itu tentang itu adalah apa? Adalah ayat yang memerintahkan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan istilahnya adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang perintah di dalamnya itu hendaknya selalu kita laksanakan. Sebagai jumlah ismiyah itu apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Jumlah ismiyah itu kalimat yang diawali dengan isim. Bahasa Arab ada isim, ada fi'il. Isim itu kata benda, fi'il itu kata kerja. Kita itu adalah kata benda. Sholat itu kata kerja. Tidur, mohon maaf ya, tidur itu kata kerja. Nama yang itu tidur kata kerja. Tidur saja kerja gitu. Nah, itu kata kerja. Enak banget kerjanya. Itu bukan tidur. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Yusolli Allahu wa malaikatuhu 'alan nabi. Bisa. Bersalawat Allah dan para malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya jumlah fi'liyah. Kalimatnya diawali dengan fi'il, dengan kata kerja yusolli. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, dengan kemukjizatan Al-Qur'annya memilih redaksi innallaha diawali dengan Allah wa malaikatahu baru fi'il yusolli yusalluna. Jadi apa namanya? Ada dua pilihan kalimat diawali dengan kata kerja yusolli Allahu wa malaikatuhu 'alan nabi. Ada jumlah namanya ismiyah Allahu wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi. Gitu. Jadi Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memilih ini adalah sebuah kemukjizatan. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Seperti kita bahas kemarin ya, yaitu apa namanya? Surat Al-Asri, ya. Al-Asri ternyata di situ banyak sekali sisi kemukjizatan tentang sumpahnya, tentang pilihan kata usri, bukan khazarus, bukan usrono dan lain sebagainya. Nah, di sini apa maknanya? Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata benda itu tetap. Gitu. Kata kerja itu berubah. Hari ini kita pengajian, besok enggak pengajian. Ahad pagi ini kita pengajian, Ahad depan kita enggak pengajian. Kemarin pengajiannya sama Ustaz siapa? Sekarang pengajiannya sama anak saya. Dan yang sebagainya. Yang namanya kata kerja itu berubah. Sementara kata benda itu tetap konsisten. Gitu. Dan di sini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah, para malaikat itu selalu dalam kondisi terus bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal yang sama diperintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu. Maka diperintahkannya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai yang beriman kepada Allah, bahwa Allah bersalawat kepada Rasulullah. Wahai beriman, wahai orang-orang yang beriman kepada para malaikat, bahwa malaikat itu
selalu bersalawat kepada Rasulullah, sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat kuat perintahnya. Mohon maaf ya, jadi jangan kita pilah-pilah yang senang sholawat kayak gitu, yang lain kurang senang sholawat dan jangan seperti itu, gitu ya. Yang pengajiannya ini sholawatan, yang pengajiannya sunnah nggak sholawatan misalnya, jangan seperti itu. Ustaz ini, Mustafa nggak pernah pengajiannya nggak pernah sholawatan, gitu ya. Ya saya tahu diri gitu ya, kalau saya sholawatan ya nanti pada nggak suka sholawatan nanti gitu ya. Kalau saya sholawatan pakai lagu nanti orang malah jadi pada nggak suka sholawatan karena lagunya jelek gitu ya. Ya sholawatan di lisan sendiri banyak-banyaknya ya, walaupun nggak pakai lagu pakai lagu silahkan, kalau nggak malu gitu ya, kalau saya sih malu gitu ya. Jadi kalau saya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maqasid syariat itu ada 5, gitu ya, ada 5. Hifdzud din, hifdzun nafsi, hifdzul aqli, hifdzul al-nasli, hifdzul al-mali. Hifdzud din menjaga agama, hifdzun nafsi menjaga nyawa, hifdzul al-aqli menjaga akal, hifdzun nasli menjaga keturunan, hifdzul al-mali menjaga harta. Semua aturan, perintah dan larangan dalam Islam, syariat Islam itu semuanya disyariatkan untuk mewujudkan 5 hal ini. Untuk mewujudkan, mungkin bisa 5-5-nya, bisa salah satu, bisa salah 2, salah 3 dan sebagainya. Tapi semuanya muaratnya ke 5 hal ini. Nah, inilah yang namanya maqasidus syariah. Hal-hal yang harus diwujudkan ketika kita melaksanakan syariat. Hifdzud din menjaga agama, hifdzul an-nafsi menjaga nyawa, hifdzul al-aqli menjaga akal, hifdzul al-nasli menjaga keturunan generasi kita, kemudian hifdzul al-mali menjaga harta. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya searching tentang hal ini gitu ya. Bagaimana sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sholawat kepada Nabi gitu ya. Saya kemarin juga baru belajar ya, apa perbedaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi dalam penyebutan. Gitu ya. Dalam penyebutan. Ternyata memilih kata Rasulullah itu dalam rangka risalah kenabian, dalam rangka beliau membawa ajaran Islam. Tetapi memilih kata Nabi dalam rangka, dalam konteks keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sholawat lebih sering cocoknya itu adalah dengan kata Nabi, sholawat kepada Nabi, dan kita juga sholawat kepada Nabi. Nah, bukan sholawat kepada, walaupun boleh juga menggunakan kata sholawat kepada Rasulullah, tetapi nanti ada kata yang paling tepat, yang paling klik gitu ya, untuk konteks itu kata Nabi atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak sama kuat, masing-masing dari 5 hal itu nyambung dengan kewajiban untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hifdzud din, menjaga agama, menguatkan dengan bersolawat kita, menguatkan hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah agama ini. Gitu. Jadi hubungan kita kuat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjaga agama. Agama apa yang kita jaga dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita? Agama Islam. Siapa yang membawa agama Islam ini? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawat menjaga, memperkuat hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan ya, terhubung juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya ayyuhalladzina amanu. Oh bukan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, gitu. Fattabi'uni. Dan saya memahami fattabi'uni apa gitu ya. Jika kalian mencintai Allah, maka cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian mencintai Rasulullah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi gitu. Jadi runtutan ini agak apa bukan keras ya. Jadi dalam bahasa Arab, terutama bahasa Al-Quran, itu banyak kata-kata yang disembunyikan. Bukan artinya disembunyikan negatif ya. Disembunyikan karena apa namanya, orang Arab itu sudah paham. Tanpa disebutkan pun sudah paham. Misalnya apa? Ittaqullah. Bukanlah takutlah kepada Allah, bukan. Takutlah kepada neraka Allah. Takutilah neraka Allah. Ittaqu nar Allah. Kata nar itu disembunyikan. Awalnya ittaqu nar Allah menjadi ittaqullah. Nah, jadi itu. Jadi yukhadi'una Allah innal munafiqina kan yukhadi'una Allah, menipu Allah. Tidak ada itu menipu Allah. Yukhadi'una Rasulullah. Kata Rasulnya disembunyikan. Orang-orang munafik itu, mereka itu menipu Allah, bukan menipu Allah, menipu Rasulullah. Gitu. Ketika apa namanya bersama Rasul, gayanya itu apa, senang banget, hormat banget. Ketika mingguan jauh dari Rasul, menghina-hina Rasul. Ketika sholat zuhur, asar, masjid gitu ya. Jadi ketika sholat isya enggak masjid, karena dulu enggak ada lampunya gitu ya. Dan mereka itu yuwaquna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka itu sholatnya dia, sholatnya ingin dilihat. Siang hari terang mereka sholat, malam hari ketika gelap mereka enggak sholat. Itu yukhadi'una Rasulullah. Baik Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian cinta kepada Allah, cintailah aku. Katakan wahai Muhammad, jika kalian, wahai para sahabat, wahai umat Islam, jika kalian mencintai Allah, cintailah aku. Jika kalian mencintai aku, ikutilah aku. Jadi hubungannya bagi sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala erat sekali. Mencintai Rasulullah di antara caranya banyak bersolawat. Sehingga insya Allah dengan kita banyak bersolawat terjaga hubungan kuat kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ini termasuk hifdzuddin, menjaga agama, menjaga hubungan orang yang membawa agama yang kita jaga. Nah, yang kedua adalah hifdzun nafsi, menjaga nyawa, menjaga nyawa. Yang jelas nyawa di akhirat nanti, gitu ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, la yunjiya ahadan minkum amaluhu. Wahai para sahabat, tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat di neraka nanti hanya karena amal ibadahnya. Hadis Bukhari dan Muslim. La yunjiya ahadan minkum amaluhu.
Tidak ada di antara kalian yang selamat di akhirat nanti hanya karena amalnya. Memang hadis ini secara spesifik menyebutkan yang menyelamatkan adalah rahmat Allah, bukan amal ibadah kita. Amal ibadah kita nggak cukup untuk mensyukuri nikmat Allah saja, nggak cukup, apalagi untuk masuk surga. Kan? Apalah aku abdan syakuro. Rasulullah ibadah saat dia itu motivasinya untuk bersyukur. Jadi syukur itu harus dengan ibadah. Nikmat Allah sangat besar, ibadah kita sangat kecil. Sebanyak apapun masih kecil, masih sedikit. Tidak cukup untuk mensyukuri nikmat Allah, apalagi untuk menyelamatkan kita di akhirat nanti, apalagi untuk membuat kita masuk surga yang sangat tinggi. Maka sangat tepat Rasulullah SAW menyebutkan la yunjiya ahadan minkum amaluhu. Ini hadis ini harus kita dipikirkan terus ya. Bagi yang terutama bagi yang rajin beribadah, jangan sampai rajinnya beribadah itu mengkondisikan hatinya untuk sombong, untuk ujub, gitu ya. Ibadah saya masuk, supaya kamu masih kurang, supaya lebih banyak nikmat Allah kepada saya, untuk saya masih kurang untuk mengampuni dosa-dosa yang sudah aku lakukan, masih kurang untuk mencapai surga yang tinggi. La yunjiya ahadan minkum amal. Nah, kalau di sini sudah rahmat, gitu ya. Tapi ingat ayat tadi, gitu ya. Wallahu ghafurur rahim. Dengan kita mencintai Rasulullah, kita mengikuti Rasulullah, yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Allah mengampuni kita, gitu ya. Wallahu ghafurur rahim. Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Penyayang mengampuni kita. Jadi bisa dipahami gitu ya. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa kita dapatkan sehingga kita selamat di akhirat nanti. Caranya adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi bisa juga kita pahami la yunjiya ahadan minkum amaluhu, tidak ada seorang pun di antara kalian selamat di akhirat nanti hanya dengan amalnya. Saya tambahkan kata hanya di situ supaya nanti orang apa yang beribadah gak akan menyelamatkan gitu. Hanya nggak boleh kita mengandalkan amal, gitu. Tapi harus sebanyak apapun belum bisa selamat, apalagi sedikit, gitu. Apalagi tidak mengamalkan. Yang harus kita amalkan, harus kita perjuangkan, harus kita maksimalkan. Tetapi jangan kita andalkan itu. Harus untuk kita lakukan hal itu supaya kita mendapatkan rahmat Allah. Nanti supaya kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat di akhirat nanti hanya dengan amal ibadahnya, tapi butuh rahmat Allah, tapi butuh syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hifdzul nasib, hifdzul aqli, menjaga akal, karena hal ini mengingatkan kita dengan hikmah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak sekali yang belum kita pelajari dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar membuat kita itu berwawasan sangat luas, membentuk cara berpikir kita, prioritas kita, apa yang kita lakukan harus punya tujuan dan lain sebagainya. Kemudian hifdzun nasli, menjaga keturunan. Jadi kita disebutkan ya, apalagi ya kita bersolawat,
kemudian kita juga ajak keluarga kita bersolawat, itu menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal yang sangat kurang dan belum membudaya, belum membudaya. Seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kunna nu'allimu auladana maghaziya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimuhumus surata minal Qur'an." Testimoni dari seorang sahabat. Kunna nu'allimu auladana. Dulu kami para sahabat biasa mengajari anak-anak kami maghaziya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan secara khusus itu perang, jadi ya, perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita umumkan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama nu'allimuhumus surata minal Qur'an. Sama seperti cara kami, sama seperti semangat kami mengajari mereka surat Al-Quran. Kalau kita mengajari anak kita Al-Quran, kita TPK, kita ajari Iqra, kita talqin yang kita diktekan, surat-surat pendek, kita ajak mereka menghafal. Kemudian ada salah sedikit di lebih, nanti ada murojaah, ada tasbih dan lain sebagainya. Banyak sekali birokrasi terkait Al-Quran. Ternyata hal yang sama dilakukan oleh para sahabat terkait dengan sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sangat tepat kasih kita, ya. Sabtu pagi ada pelajaran membaca Al-Quran. Nanti Ahad sore ada pelajaran sirah. Harus ada pelajaran sirah. Harus ada pelajaran sirah. Itu diantaranya adalah kalau kita berhubung Al-Quran pada hadis ini diantaranya adalah sirah. Nah, sirah itu adalah bagian dari hadis. Akan nanti masuk dalam jurusan, ya. Ada fakultas hadis, ada jurusan sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gitu Bapak Ibu sekalian, para sahabat seperti itu. Padahal mereka hidupnya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi anak-anak mereka diajari betul tentang Rasulullah SAW seperti mereka itu mengajari Al-Quran. Nah, sehingga ada seorang ulama namanya Syekh Ali Tontowi, dia mengatakan wajib umat Islam, semua keluarga Islam di rumahnya ada minimal satu buku sirah Nabi yang komprehensif, disebutkan secara khusus, yang komprehensif, yaitu yang lengkap dari awal hidup kelahiran Rasulullah SAW sampai Rasulullah wafat, gitu ya, ditambah dengan misalnya adalah Khulafaur Rasyidin, gitu, Khulafaur Rasyidin sampai hari Nabi wafat. Kemudian membacakannya setiap hari. Wajib punya buku sirah Nabi. Seperti kita di rumah ada mushaf Al-Quran, ada juga minimal komprehensif itu kan temanya lengkap gitu ya. Jumlah tebalnya bisa segini, bisa berjilid-jilid, silahkan. Yang penting komprehensif dibacakan kepada anak kita setiap hari. Agar anak keturunan kita itu tumbuh dalam keadaan mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Syekh Ali At-Tantawi. Ini proses beliau juga pernah di Indonesia. Beliau termasuk al-faqihul adib. Ulama zaman sekarang itu tahun akhir lah gitu ya. Udah wafat sekarang. Al-faqihul adib, al-adibul faqih. Dia seorang ahli fikih dan seorang yang nyastra gitu ya, dan seorang sastrawan yang ahli fikih. Katanya seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu namanya adalah hifdzu an-nasli. Dan Rasulullah SAW betul-betul menganjurkan, inni ukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Aku nanti akan membanggakan kalian, membanggakan jumlah kalian di antara umat-umat yang lain pada hari kiamat.
Jadi banggakan. Rasul membanggakan kita, Rasul membanggakan anak-anak kita. Masa anak-anak kita dan anak kita tidak membanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana membanggakannya? Membacakan sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hifdzul mal, menjaga harta. Wallahualam ya, keberkahan rezeki hadir bersama kalau kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berikutnya ada hal-hal yang hendaknya kita sebutkan juga adalah masih terkait juga dengan lima maqasid tadi, ya, yaitu al-din, yaitu nafsi, yaitu al-aqli, yaitu al-nasli, yaitu al-mal. Nah, bagi sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini masuk kepada hifdzu ad-din, menjaga agama kita. Dengan kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berusaha untuk mendekatkan hati kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa agama yang menyelamatkan kita. Nah, ada sebuah hadis tentang hari Jumat. Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Di antara hari-hari yang paling utama yang kalian miliki adalah hari Jumat. Fa'aksiru alayya sholata fihi. Maka perbanyaklah bersolawat kalian kepadaku pada hari Jumat. Jadi harus istimewa pada Jumat. Kalau hari-hari lain kita itu 100 kali, minimal 101 kali pada hari Jumat kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus banyak. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Kenapa kalian harus baik sholat padaku? Karena sesungguhnya solawat yang kalian baca dilaporkan kepadaku, disampaikan kepadaku, ditampilkan kepadaku. Jadi bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hal yang hendaknya kita rasakan bersama ketika kita bersolawat, ya, dengan suara yang tinggi, dengan pelan-pelan, itu Allah Subhanahu Wa Taala, ini juga dari sarana para malaikat itu menyampaikan sholawat yang kita baca kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan kepada beliau. Kalau saya bayangkan, ya, Bapak Fulan hari ini banyak bersolawat kepada engkau wahai Nabi, disebutkan nek dan nek, gitu ya. Sholat aku, uang jamaah, uangmu bukan dia, tapi orang per orang. Sehingga apa? Keniscayaannya Bapak Ibu sekalian, nama kita, orang yang serius bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Ada hubungan hati antara kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hubungan hati, hubungan cinta. Gitu. Jadi erat sekali Bapak sekalian kalau kita mau lebih banyak mempelajari apa di balik sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya sholat kalian disampaikan kepadaku. Jadi ada sahabat bertanya, bagaimana disampaikan kepadamu? Sementara engkau sudah wafat. Mungkin dikatakan ya mungkin sudah jadi anak. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Allaha harram al-arda ajsadal anbiya.
Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalangi bumi atau tanah memakan jasad-jasad para nabi. Jadi Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menguatkan hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang tidak kita ketahui. Kata Rasulullah mengetahui kita. Dan kita Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bersalawat kepada beliau, kita secara khusus gitu ya, itu lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada para sahabat. Gitu ya. Wajidtu law anni ra'aitu ikhwani. Aku berandai-andai, aku sangat ingin bertemu dengan ikhwan-ikhwanku. Para sahabat tanya, alasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami ikhwanku wahai Rasulullah? Bukankah kami saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, bal antum ashabi ikhwani alladzina amanu bi wa lam yarawni. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku walaupun mereka belum pernah melihatku, belum pernah melihat senyumanku, belum pernah mendengarkan suaraku, belum pernah berjalan denganku, belum pernah aku usap, belum pernah aku tepuk-tepuk pundaknya, tapi mereka beriman kepadaku. Ini istimewanya kita. Kalau kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, bahkan dia para sahabat, kami kan saudaraku, Rasulullah. Bukan, kalian itu sahabatku. Saudaraku itu orang-orang yang beriman kepadaku, walaupun mereka belum pernah melihatku. Jadi Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sangat merindukan kita. Mudah-mudahan kita juga sangat merindukan beliau. Banyak bersalawat kepada beliau, terjadi hubungan hati antara kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga merupakan kabar gembira bagi kita semuanya adalah inna min asyaddin nasi liya hubban. Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling mencintaiku, orang-orang yang paling besar rasa cintanya kepadaku. Jadi di antara masih ada yang lain ya. Di antara orang-orang yang paling besar rasa cintanya kepadaku, nasun yakumuna ba'di. Orang-orang yang hidupnya setelah zamanku. Jadi bukan yang di zaman Rasulullah SAW. Orang-orang yang hidupnya setelah zamanku. Yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Di antara mereka, kenapa mereka termasuk orang yang paling cinta padaku? Di antara mereka ada orang-orang yang sangat ingin melihatku. Tadi Rasulullah berandai-andai ingin bertemu kita. Di antara kita ada yang sangat ingin bertemu Rasulullah SAW. Di ahlihi wa malihi, walaupun harus merelakan keluarganya dan hartanya. Hadis sahih bagi sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi sekalian, hubungan kita akan sangat erat. Gitu ya. Sangat dekat. Kedekatan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat penting. Karena apa? Karena para nabi itu tugasnya menyelamatkan, tugasnya menuntun. Dituntun harus dekat gitu ya. Jangan kita meninggalkan orang yang menuntun kita. Nah, apalagi nanti kondisi rohani. Ya, ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim, "Lau baqitum 'alal hal allati antum 'alaiha 'indi la safahatkumul malaikat." Jadi kalau ini beberapa sahabat ya, "Lau baqitum 'alal hal allati antum 'alaiha 'indi la safahatkumul malaikat." Seandainya kalian, kondisi kalian tetap sama seperti saat kondisi kalian bersamaku. Maaf ya. Seandainya kondisi kalian di luar sana sama seperti kondisi kalian saat bersamaku,
saat bersamaku. La safahatul malaikat, tentu para malaikat akan menyalami kalian. Fituruqan, di jalan-jalan. Jadi apa intermezzonya? Ya para malaikat itu salah kira, gitu ya. Dikira kita malaikat juga, gitu ya. Karena kondisi bersama Rasulullah saat sahabat secara fisik dan akal mereka itu bersama Rasulullah itu kondisinya luar biasa, ruhaninya luar biasa. Gitu. Kalau hal itu tetap dipertahankan, ketika pulang rumah tetap seperti itu, ketika ke pasar tetap seperti itu, ketika kerja tetap seperti itu. Dan itu kata Rasulullah mustahil. Maka kata-katanya lau itu seandainya. Dan itu mustahil. Jadi ya, la safahat bulma, tentulah malaikat akan salah-salaman. Dikira kita malaikat tidak bukan malaikat. Karena kondisinya ruhani yang sangat tinggi. Garis bawahnya apa? Bersama Rasulullah itu sangat menguatkan ruhani, sangat menguatkan rohani kita. Kalau dulu para sahabat itu bersama secara fisik, hati dan akal, marilah kita bersama Rasulullah SAW tidak bisa secara fisik. Kita bersama Rasulullah SAW secara akal dan hati kita, secara amal ibadah kita. Maka kita insya Allah akan memiliki kondisi yang baik. Dan itu juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kunu ma'as shadiqin. Hendaknya kalian selalu bersama orang-orang yang benar, dan situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada beberapa hal yang hendaknya kita baca ya di sini. Mohon ya, dalam bahasa Arab tidak ada kata sholawat, ya. Tidak ada kata sholawat. Sholawat bahasa Arabnya juga sholat, gitu ya. Kayak tadi ayatnya kan ya, Innallaha wa malaikatahu yushollun. Yushollun itu adalah sholawat, bersolawat, gitu ya. Nah, hanya bahasa Indonesia saja, sholat itu dulu asal bahasa Indonesia, gitu ya. Sementara kalau kepada Rasul itu sholawat, bahasa kepada Rasul juga sholat zuhur asal dari juga sholat. Cuma kalau kepada Rasul dikatakan alan nabi, ada kata alan nabinya. As-sholatu alan nabi, bukan as-sholawatu alan nabi. Kalau banyak kan sholawat, ya. Tapi kalau bersolawat, as-sholatu alan nabi. Kalau sholat biasa, as-sholatu saja. Nah gitu. Ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau kita pelajari itu kandungannya luar biasa, ya. Jadi kalau kita bersolawat itu ternyata keuntungannya adalah untuk kita sendiri. Jadi kalau Pak Allah Subhanahu wa taala itu bersolawat itu artinya memberikan rahmat. Kalau para malaikat bersolawat artinya adalah memintakan maghfirah ampunan. Kalau kita bersolawat benar-benar doa. Jadi dengan kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, sama saja kita itu meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita juga meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi itu Allah bersolawat, para malaikat bersolawat, kita bersolawat. Ternyata maknanya berbeda-beda. Kalau dalam bahasa Arabnya al-musyakalah, sama katanya, beda maknanya. Allah bersolawat, al-malaikat bersolawat, al-mu'minun bersolawat. Tapi beda maknanya. Para ulama menyebutkan ketika kita bersolawat kita dapat semuanya, dapat rahmatnya, dapat maghfirahnya, dapat doanya, gitu. Dan doanya dan ketika umat Islam itu bersolawat kepada Rasulullah SAW, itu bukan sedang mendoakan Rasulullah SAW, sedang meninggikan derajat Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam mengagungkan beliau. Kita mengagungkan beliau. Dan ternyata ibu sekalian, ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shalla alayya salatan, salatan wahidatan, sallallahu alaihi ashram." Siapa yang sholat bersolawat kepada Rasulullah SAW satu kali, Allah membalasnya dengan apa? Allah membalas sholawat tersebut dengan 10 kali. Sementara sholawat kita kepada Rasulullah itu adalah untuk mengagungkan beliau, untuk meninggikan derajat beliau. Otomatis apa itu sekalian? Karena balasan dari Allah itu 10 kali, maka derajat kita juga ditinggikan dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita hadirkan dari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala tentang salawat atau maqasid dari salawat. Semoga lebih memaknai budaya bersalawat di antara kita. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Kalau tidak ada, marilah kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la